Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena Ramadhani, NIM 8755217. Saya berasal dari UPBJJ, UT Padang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan PGSD Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada hari ini, Minggu 19 Oktober 2025, saya akan melakukan tugas kuliah praktikum IPA di SD dengan modul 1, ciri-ciri makhluk hidup, dengan judul praktikum Simbiosisme. Alat dan bahannya, alat tulis, tabel pengamatan alam sekitar. Tujuan praktikum ini untuk mengidentifikasi simbiosisme, paratisisme, mutualisme, dan komensalisme. Selamat menyaksikan. Tahukah kalian, makhluk hidup di muka bumi ini tidak bisa hidup sendiri. Mereka saling membutuhkan dan saling bergantung satu sama lain. Nah, itu tadi yang disebut dengan simbiosisme. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang simbiosis mutualisme, komensalisme, dan paratisisme. Simbiosis paratisisme. Ulat pada buncis. Lihat, ada ulat memakan bagian-bagian tanam buncis untuk mendapatkan energi dan nutrisi. Kerusakan yang ditimbulkan oleh ulat dapat menghambat pertumbuhan dan menurunkan hasil panen. Hubungan seperti ini yang disebut dengan paratisisme, di mana ulat diuntungkan dan tanaman buncis dirugikan. Yang kedua, benalu dengan pohon jambu. Benalu mendapatkan keuntungan dengan mengambil nutrisi dan air dari pohon jambu, sementara pohon jambu dirugikan karena pertumbuhan terhambat, nutrisinya terserap, dan bisa sampai mati. Yang ketiga, ulat yang merusak daun pisang. Hubungan di mana ulat mengambil keuntungan dari tanaman pisang, sementara tanaman pisang bisa dirugikan. Belalang dengan pohon jeruk nipis. Saat belalang memakan daun, bunga atau buah jeruk yang memberikan keuntungan bagi belalang tetapi merugikan pohon jeruk. 5. Lalat dan sapi. Hubungan ini menguntungkan lalat karena mendapatkan sumber makanan, sementara sapi dirugikan karena kehilangan nutrisi dan mengalami penularan penyakit. Simbiosis mutualisme. Lihat, ada lebah yang hinggap di bunga. Lebah mengambil nektar untuk dijadikan madu. Saat itu, lebah juga membantu menyebarkan serbuk-serbuk dari bunga. Dua-duanya sama mendapatkan manfaat. Inilah yang disebut dengan simbiosis mutualisme. Cacing dengan tumbuhan. Saat cacing tanah membantu tumbuhan dengan mengemburkan tanah, sehingga akar lebih mudah menyerap air dan udara. Sebaliknya, cacing mendapatkan makanan dari sisa-sisa daun kering yang membusuk di dalam tanah. Semut dengan pohon kelapa. Semut mendapatkan manfaat berupa makanan dan tempat tinggal dari pohon kelapa, sementara pohon kelapa mendapatkan manfaat perlindungan dari semut terhadap hama lainnya. Contoh lain dari simbiosis mutualisme, kerbau dan burung jalak. Kerbau dibersihkan dari kutu dan parasit di tubuhnya, burung jalak memperoleh makanan dari kutu dan parasit tersebut. Simbiosis komensalisme, pohon pisang dengan tumbuhan. Sekarang, lihat tanaman liar yang tumbuh di pohon pisang. Tanaman liar diuntungkan karena mendapatkan akses ke sinar matahari dan tempat untuk menempel, sementara pohon pisang tidak terpengaruh atau tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Hubungan seperti ini disebut dengan komensalisme. Pohon dengan lumut. Lumut diuntungkan karena mendapatkan tempat hidup dan menempel di permukaan pohon. Pohon tidak mendapatkan keuntungan maupun kerugian. Laba-laba dengan tumbuhan. Saat laba-laba membuat jaring di pohon untuk menjebak mangsa, sementara pohon tidak terpengaruh. Kesimpulan simbiosis mutualisme adalah saling menguntungkan, komensalisme adalah saling untung satu tidak dirugikan, paratisisme satu untung satu lagi dirugikan.